Anjay Haseo. Wah, di penjara dia. Sebelum di penjara, Bahaya. guys. Kan yang lebih bahaya ada itu Apa dari tuh? itu. Kayak kata-kata nanti aku hubungin lagi. Wah. Padahal tidak pernah. Itu lebih berbahaya loh. Itu harusnya yang di penjara tuh kayak gitu. Aku mau fokus ujian dulu. Kamu terlalu baik. Ya. Kata-kata kayak gitu yang harusnya di penjara tuh yang kayak gitu. Kenapa jadi channel cringe gitu? Kenapa harus anjay gitu ya. Iya, kenapa anjay yang Iya, dipermasalahkan? kembali lagi ke podcast ini K-pop Betul. alias K-popcast. Saya ini kita bikin podcast lagi setelah sekian lama tidak nge-podcast ya. Seperti biasa sebelum kita mulai saya mau ngasih tahu dulu bahwa kalau misalkan kalian pengen dengerin audionya doang, podcast ini tersedia di Spotify. Linknya bisa kalian klik di bawah dan jangan lupa juga untuk follow Spotify-nya ini K-pop. Itu kita ngasih podcast drakor, K-pop, terus juga gibah ada semuanya. Lengkap lah. Kayaknya kalau ngegibah enakan di podcast Spotify ya. Karena ya bebas aja gitu terus kita gak kelihatan. Iya, ya maksudnya belum tentu yang kita omongin juga dengerin kalau Spotify itu. Iya benar. Dikit. Karena nggak terkenal ya. Iya. Kali ini kita bakal ngomongin soal anjay. Aduh, Karena dibuka dengan anjay. Anjay. Saya tuh paling suka ngomongin sebenarnya drakor Benar. dibanding K-pop ya. Karena kalau K-pop tuh kayak sayanya aja pengetahuannya sekarang bahkan berkurang gitu. Kayak yang baru-baru misalkan apa ya? Main yang comeback atau yang baru grup? Graffiti misalnya. Graffiti. Artis, etis maksudnya Etis. kurang hafal gitu. Tapi kalau drakor bisa kekejar gitu. Sekarang ada drakor apa ikutin gitu. Terus artis yang namanya baru-baru juga nggak begitu banyak gitu. Yang barunya langsung kayak 10 orang gitu kayak grup K-pop enggak gitu. Jadi kalau drakor bisa Iya, kekejar. bagi drama Korea kan emang bahkan sekarang menurut saya lagi puncak-puncaknya sih. Waduh. Karena ya selama ini kan pandemi ya jadi orang-orang kebutuhannya nonton kalau di rumah. Belum akun Netflix kan murah-murah. Wow, benar. Anda jualan juga kan? Ada yang sering jualan-jualan itu kan. Yang jualan akun Netflix boleh kolom. Kalau komentar Biar kita blok kan. Iya. Biar kami gampang mintanya ya. Iya. Maksudnya si stasiun TV Koreanya pun kayak udah melihat pasar gitu. Maksudnya view-nya sekarang langganan gampang. Iya. KBS atau yang di IndiHome tuh ada beberapa KBS saluran TVN tuh TVN. ada di beberapa TV digital di rumah lah. Jadi Iya, gampang gitu bikin kontennya. Di Korea ada TV lokal gak sih? Wow. Yang protes karena YouTube. Wah itu kocak ya. Apa tuh? Kalau misalnya TV di Korea yang konvensional gitu ya mengajukan ini gitu ke Mahkamah Konstitusi di sana gitu. Gak bisa nih live streaming di YouTube, di Instagram nih. Nanti drama Korea kita gak ada yang nonton. Kayaknya enggak sih kalau di mereka ya. Ada sih kayaknya. Enggak ada. Cuman RCTI yang main kayak gitu. Emang cuma TV lokal kita yang berani. Aduh, iya ngomongin soal drama Korea, saya penasaran nih. Ini yang lagi dengerin, yang lagi nonton juga, sekarang lagi nonton drama Korea apa? Alika lagi nonton drama Korea apa sekarang? Kalau saya sejujurnya abis terakhir It's Okay Not To Be Okay. Ya itu. And okay. Judulnya. Belum ada judul lagi sih. Karena menurut saya sekarang beneran panutan saya agak Netflix. Oh, iya. Dan di Netflix belum ada yang baru lagi. Dia Netflix murah aja sombong. Jangan dibocorin dong. Kan akun kita sama. Gimana? Kita kan family di Netflix. Iya. Hanya di Netflix lah kita ini keluarga ya. Yang terbaru yang Goedam itu Goedam. Goedam. Goedam itu film pendek sih. Iya, horor ya. Itu Kalau juga. kemudian ada nih yang film tuh Live sama Train to Busan saya nungguin sih. Live Dulu. September ya. Ya. Live Masuk September. Sebenarnya Train to Busan yang peninsula itu Udah sudah ada. Udah ada. Di biasa situs-situs download Rebahin. ilegal. Rebahin.net. Gitu. Yang ada tulisan itu terbang. Bener itu tuh terbang. Ada yang baru lagi tahu yang ini Judi-judi lah. Itu kuda. Nah itu si Train to Busan 2 itu udah ada. Oh, udah ada. Bahkan kalau nggak salah udah HD gitu. Iya. Tapi bukan si itu kan pemerannya bukan siapa? Siapa? Gongyo lagi bukan Gongyo, Gongyo. Kan bukan Gongyo udah jadi zombinya. Oh, iya, iya, oh, Gongyo itu kan spoiler ya. main. Kalau yang, Yang pertama tuh Gongyo tuh udah jadi zombie terakhir. Gigit kan Bukan dia dia tuh. lagi. Dan itu momen yang sedih sih. Parah. Parah. Dia ya. nyelamatin anaknya sampai akhir. Iya, ujungnya harus jadi zombie. Terus yang live juga ya. Live ya itu akan temanya ada juga sama si zombie. Live juga udah ada di website ilegal kalau mau di download.
Ya janganlah tapi. Janganlah. tapi Kita kan harus mendukung ya. bener. Industri Korea. Mendukung karya anak bangsa jangan. Agak aneh ya. Tapi emang ya ini isunya kan di luar negeri mah bioskop udah buka, di kita doang iya, yang belum. iya, iya. Kalau saya baca thread orang Indonesia yang lagi kuliah atau kerja di Korea, iya. bahkan di sana bioskop tuh nggak tutup katanya. Oh, nggak sempat bukan nggak pernah tutup malah ya. Iya, nggak kayak di Indonesia gitu ditutup Iya, gitu. iya. Di sana mah ya pengunjungnya aja berkurang kali gitu. Mungkin ada protokol kesehatan aja lah lebih ini kali ya. Iya kayak gitu. Kalau nggak salah live bakal ada di Netflix kalau nggak itu salah salah tuh 8 apa 9 September gitu. Ya kita nobar lah. Bisa. Iya. Sejauh ini menggunakan Netflix worth it tuh sih. Dengan kemudahan dan Dengan harga. Maksudnya ini worth it apa enggaknya dulu lah ya. Kalau menurut saya sih ketika ditanya ngapain ngeluarin duit buat nonton yang sebenarnya situs bajakan atau ya maksudnya nonton yang bajakan aja bisa gitu. Sebenarnya saya worth it Netflix sih. Karena kalau menurut saya satu kemudahan itu adalah gak banyak ads sih. Iya, benar. Di situs-situs bajakan itu selain banyak ads, subtitlenya belum tentu terpercaya. Sumbernya pun kadang acak gitu. Jadi servernya tuh kalau situs-situs bajakan itu servernya kan bisa jadi error dan segala macam. Lagi error. Kalau Netflix kayak YouTube aja servernya udah terpercaya gitu. Jadi ya emang kalaupun macet ya internet Anda busuk. Bener. Emang worth banget sih kalau kita beli Netflix. Tapi emang kan ada kayak situs lain kayak View gitu ya. Meskipun kayaknya lebih banyak di View ya sebenarnya. Drama Korea. Drakor? Drakor? Kalau Anda pengguna dua-duanya pernah kan? Pernah view sih. Tapi saya waktu itu view karena pengen cepet-cepet nonton World of Merit. Oh iya, hari waktu Sabtu itu. langsung tayang di situ Maksudnya juga. di view kan, iya gitu. Ngarepin ada adegan seksnya mana nih? Hey, bukannya tahu. Siapa tahu kan kalau di view lebih dulu kan, jadi nonton kayak gitunya lebih dulu. Ternyata Apalagi cuma masuk ada. Trans TV di sensor guys, kecewa saya. asli. Saya nonton yang di Trans TV lah, ini World of Merit-nya waktu bulan puasa lagi. Iya, bulan puasa, betul. bulan puasa. Benar. Korea tidak ini ya. Tidak sesuai ini. Ada lagi nonton drakor apa mungkin ada yang Atau terakhir deh. Kalau sekarang lagi hiatus lu di. Karena ada drama yang lebih rame. apa tuh? Rizky Ridho sama Nadia. Drama Korea, hey, bukan drama kehidupan. Aduh, saya baru baca beritanya itu. Kenapa nyambung? 47 hari Rizky R2 menikah, sang istri sudah mencopot cincin nikahnya. Waduh. Tapi kalau dibikin drama Korea kayaknya seru deh itu. Seru sih. Iya, seru. Apalagi katanya istrinya ya yang Wow. Yang mau Ini gak kita cerai. mau lanjutin ini apa lanjutin drama Korea? Ini penonton ini K-pop juga suka Wah, kalau iya, iya. soal pergibahan. Kalian ini. Buktinya konten-konten ini K-pop yang ada gibahnya itu selalu naik gitu. Apa tuh namanya? View-nya gitu ya. Ya ada K-pop. Giliran kita bikin yang niat Kak, kagak ada yang nonton Kak. Justru yang K-pop. Giliran yang kayak duduk doang terus ngomongin orang rame mulu gitu. Pantes yang trending itu mulu YouTube ya. Iya, Emang benar. orang-orangnya suka yang gibah-gibah. Iya, yang gibah-gibah. Tapi saya bingung juga sih sebenarnya sama yang kasus itu. Kan yang lagi ramenya juga si Lesti sama si Rizky-nya Rizky kan. Bilyar. Iya, Rizky Bilyar. Yang suka main bola itu ya. Itu kenapa trending mulu ya? Digoreng mulu terus trending mulu gitu, bisaan. Iya. Jago. Bingung dah itu gimana caranya. Karena kan kalau nggak salah kan dia sakit hati gitu ya kayak. Iya, dua-duanya itu kan Bilyar mantan Mas. yang menikah itu. Iya. Nah terus ada penelitian di. Wah, jadi ini nih. ada kalau di psikologi ada namanya Scientific. Schadenfreude. Oke. Jadi itu kondisi di mana kita senang saat melihat orang lain gagal. Nah ada kondisi ya secara psikologis gitu, di mana kita selalu mendukung orang yang terkesan tersakiti. Iya. Dan kita akan senang saat melihat orang lain tuh tersakiti gagal gitu. Iya. Memang ada istilahnya lah gitu sih. Kalau saya lihat sih emang yang dukung Rizky sama Lesti ini justru emang gak tahu mereka, tapi emang hatersnya si Rizky sama si Nadia itu. Tapi kasihan loh si Nadianya tuh di medsos tuh dibully. Iya. Apa nanti jadi ada ini dong, jadi pendukung yang Oh ini. iya, bisa jadi gitu nge-hate sih. Rizky Bilar sama Lesti. Waduh. Gak berhenti. Iya. Ini lagian bukan cuman netizen yang ngegoreng itu sih dengan komen apa segala macam. Artis juga nih mungkin pengen pansos sama si Lesti sama Rizky. Jadi mereka mengundang dua pasang ini, sepasang ini untuk datang ke YouTube-nya. YouTube-nya rame lagi. Cerita lagi. Dewi Persik. Itu kan ngundang mereka gitu ya. Terus Ya juga warawiri ada ke siapa? beberapa channel lah dua orang itu Iya. dan semuanya trending. Makanya jadi kayak semua orang berlomba buat
naikin nama sendiri dan nama mereka juga. Dan kalian tahu gak sih Lesti sama Rizky itu ya tidak berpacaran tau? Wah, waktu dia di DA Enggak yang sekarang Yang mereka Rizky kembali ke biliar. drama Korea. Iya, sedikit lagi. saya kalau udah gak kuat gitu. Mereka tuh gak berpacaran tahu. Mereka tuh cuma kayak gimmick-gimmick kayak ngasih bunga, ngasih perhatian, tapi gak pacaran. Iya. Bukannya- Ini tuh tingkat PHP tertinggi tau gak? Udah jangan emosi. Waktu zaman si Aurel juga dia bukannya nggak pacaran ya? Sama siapa? Sama si Ata. Ya tapi kan mau nikah sekarang. Kalau sekarang mah mereka jadi beneran. Iya, yang dia nyepet. Undangannya mana? Emang ada diundang siapa Diundang. Emang gak tahu? Semua Atta dan orang? Aurel tuh mengundang semua orang awalnya ya. Oh, sebelum karena pandemi kayak ini. ada jajanan pasar gitu. Iya, mereka kan mau di GBK nikahnya. Sekelas pesta rakyat ya nikah. Di Kalimantan ya, yang ada orang kaya dia bikin pesta rakyat 1 minggu. Kalau nggak salah 1 minggu. Dan dia ngundang artis-artis dari Orang Jakarta. kaya emang gak ada Mantap sih. hobinya tuh gak jelas. Iya. Jadi sejauh ini drama Korea yang kalian suka apa guys? Saya agak jauh ya kalau out of topic gitu ya. Ini waktu misalkan bikin podcast 20 menit, 15 menit ngomongin Rizky Bilar. Buset. Aduh, padahal channel K-pop. Nah, Sejauh ini favorit Kak yang mana Kak? Nah, ini mungkin kalau mau disangkut pautin sama yang tadi itu ya, kalau mau sensasi gitu ya. Sebenarnya kalau di Korea itu sensasinya cukup medianya drakor. Menurut saya kayak kemarin, ternyata setelah kelahiran The World of Merit, saya lihat beberapa judul drama Korea itu banyak yang mengangkat tema perselingkuhan. Jadi emang ya tapi ya saya gak tahu di real life selebriti Koreanya ada juga berita perselingkuhan atau enggak ya. Tapi maksudnya mereka tuh dengan pintarnya memasukkan isu-isu yang lagi rame di Koreanya ke drama Korea. Makanya itu selalu rame. Jadi emang relate sama kondisi di sana ya. Benar. Dan kalau dihubungin sama drama Korea yang saya suka, ya saya tuh beneran suka sekarang peringkat pertama saya masih di top 5. Ada top 5 ya. Top 5-nya Alika. Top 5 masih sampai sekarang masih Sky Castle. Wah, iya. Sky Castle itu tentang pendidikan anak di Korea. Gimana si orang tua ini terlalu nge-push anaknya sampai harus punya standar anak pintar di Korea lah. Iya. Sehingga itu menghancurkan dia sendiri, keluarganya dan lain-lain. Menurut saya itulah kenapa saya suka drama Korea dan itu masih utama karena isunya relate dan masuk gitu ke penontonnya. Iya, dit. Waduh. Waktu itu saya lihat di Twitter Wah. Wow. ada yang nge-tweet, seleb-tweet, Reply 1988 adalah drama Korea terbaik. Wow. Waduh, siapa itu? Banyak Yang sih. ngomong? Adalah gitu. Ada. Enggak maksudnya ya itu bagus. Iya. Tapi kan itu mah opini. Cuman pribadi. saya yakin seleb-tweet yang nge-tweet kayak gitu, pasti dia cuma nonton itu doang. Nah, iya, itu itu masuk masalahnya. Karena kalau kita kan nonton beberapa drama gitu Betul, ya. betul. Dan Harus kadang ada susah compare. gitu untuk menentukan mana yang terbaik di antara Iya. mereka itu kan sebenarnya. Jadi favoritnya Opini Adit apa? Aku tetap I Can See Your Voice. Oh. Kasih nggak tahu ya? Gak tahu. I can see your voice Lee Jong Suk. itu ya. Oh iya. Oh yang mana lu? Lupa. Bukan nggak tahu waduh. Jadi kan premisnya emang enak banget sih. Jadi kita punya kekuatan kan. Kayak siapa sih di dunia ini yang gak pengen punya kekuatan. Terus kekuatannya bisa dengar suara hati orang. Gede. Ih nggak Oh tahu. itu bukan signal ya. Kalau signal. Nah, bukan. Signal juga dengerin itu mah suara judul orang, lagu. lupa. Oh iya sih. Itu mah itu mah. Iya memang. Aduh. Itu sih. Itu. I Can See Your Voice. Iya. Padahal Episode 12. 15. itu waktu nangis Iya, kan. iya. Aduh. Itu tuh yang apa namanya I Can See Your Voice itu pertama kalinya Lee Jong Suk berpasangan dengan Nuna. Lebih tua di atas dia. Iya, ceritanya Lee Jong Suk itu anak sekolah SMA gitu, terus ceweknya pengacara. 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 Iya benar ya, Pengacara publik. pengacara. Itu seru banget. Rekomendasi untuk ditonton oleh anak muda. Gak kayak Alika, rekomendasinya Sky Castle. Ya ketahuan umur jadinya. Ada nih. Ada dari peringkat saya pertama Anda? Rekomendasi. Sama saya juga. Enggak dong, ini rekomendasi nanti. Oh, ini nanti. peringkat pertama kita menurut kita pribadi. Saya juga punya top 5 gitu. Top five. Karena sulit menentukan itu teh satu drama doang. Coba kalian tonton drama yang berjudul Mati di Atas Piring Emas. Kenapa jadi sinetron azab, Itu premisnya ada anak yang suka ngambilin makanan emaknya terus dia mati di atas piringnya gitu. Premis MTV sinetron azab itu sama. Beda-beda. Ada saya satu drama judulnya Because This Is My First Love. Oh, itu ada di top 5 saya. Itu satu drama yang dibintangi sama Lee Min Ki Lee Min Ki. dan juga John So Min. Johnson. Ya, itu drama yang mengajarkan kita bagaimana berkehidupan di masa modern.
Mungkin kalian adalah salah satunya di mana sekarang misalkan kalian umur 25-an dan kalian merasa tidak berguna. Wow. Karena memang Kenapa jadi ngeros penonton kita? Ceritakan playlist ya. iya, kalau itu ceritanya tentang orang yang kayak baru mulai kerja gitu. Nah, terus ada permasalahan di pekerjaannya dan merasa kayak jir hidup ini teh susah ya gitu. Sementara ada satu orang juga yang udah mendapatkan banyak cobaan dalam hidupnya, asam manis kehidupan, dan dia menjalani kehidupan hanya sesuai dengan algoritmanya aja gitu. Kayak pagi gue bangun terus Standar. kerja dan dia pengen itu. Banyak lah pokoknya pelajaran kehidupan yang bisa diambil dari drama Because This Is My First Life. Nah, kalau yang lagi dengar atau yang lagi nonton, posisi pertama untuk drama yang kalian sukai apa? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Kalau mau 5-5-nya tulis juga. Karena emang susah Susah sih. kategorikan sebagai drama Korea terbaik gitu. Iya, emang susah. Ujung-ujungnya Kayak pasti gitu. bakal ada opini pribadi masuk. Dan gitu. pasti ada pertanyaan kayak terbaik dalam apanya dulu nih. Ya, Kayak gitu-gitunya kan. Belum Kayak kita gitu. kategoriin genrenya Iya. dulu. Betul. Komedi atau segala macam. Nah, pertanyaan berikutnya nih. Pernah nggak kalian nonton drakor untuk ngegebet cewek? Gak susah ya pertanyaannya ya. Bisa kali di-spill. Kenapa di-spill? Alika pernah sih kayaknya nih Alika. Alika pasti pernah Dia kan sih. ini pecinta wanita. Wow, Art Irwansa saya. Iya. Wanci. Kemudian internal jokes semuanya. Enggak, jadi ada kisah soal Irwansa nih. Oh, saya cuma Kita loncat lagi dulu ya sedikit ya. Kenapa tadi awalnya jadi ke Rizky, sekarang ke Irwansa. Irwansa itu ya sebenarnya akan menjadi personil pertamanya BBB tahu. Astagfirullah. Oh, dari yang Raffi, Dimas Bek Iya. sama itu tuh harusnya Iya, Irwansa. kan BBB tuh ada 5 kan. Iya. Mereka tuh kayak apa tuh kalau di Korea mah campuran gitu Iya, lah. co-ed. BBB itu kan ada cowoknya ya, ada Raffi sama Dimas Bek. Ternyata sebelumnya sang pendirinya, foundernya nih, Melly Guslo, itu tadinya mau menarik member pertama itu Irwansa. Oke. Sayangnya waktu itu Irwansa lagi ada project Heart Film. dan di situ si Irwansa mengisi soundtracknya Pecinta Wanita. Padahal ciptaan Melly Guslow juga bukan? Memang makanya gitu. Terus si Irwansa juga apa yang sama Aca My Heart juga ya kalau nggak salah lagunya. Iya, My Ngisi Heart. soundtrack juga kan. Nah waktu itu si siapa Melly Guslow ya udah deh kalau Irwansa mah kita plot aja untuk ngisi soundtrack aja. Jadi dia tidak masuk ke BBB, BBB project gitu. Tiba-tiba dia ngepost tuh si Melly Melly Guslow tentang sejarah itu dengan foto Irwansa. Tiba-tiba di bawah, makasih ya Wance. Wance itu maksudnya? Irwansa, Wance. Ya Allah. Panggilan bencong. Wance, ya. Padahal sekarang Maksud udah aku teh ini loh. Irwansa udah keren kan pecinta wanita. Iya. Baju ngetat biru ada Iya, harimau di sini fuckboy, kan. fuckboy. Fuckboy zaman dulu. Panggilannya? Dipanggil Wance. Aduh. Gagal. Kembali lagi ke pertanyaan. Kenapa sih kita selalu- Pernah gak sih kalian kayak nonton drakor untuk ngegebet cewek? Kalau saya mah kan jadi kebalik gitu ya. Karena Karena mungkin saya juga ada karena demen K-pop dan segala macem. Jadi justru saya jadi kayak patokan buat teman-teman cewek saya nanya drama Korea yang bagus apa gitu. Karena emang pada awalnya saya suka Korea kan ya secara tidak langsung sendiri gitu, gak dicekokin atau apa. Dan itu tuh menurut teman-teman saya ya dulu mah aneh gitu loh, laki kok nonton drama Korea. Iya, dulu Kayak gitu. gitu kan gitu. Tapi saya bodo amat gitu, nonton aja gitu. Dan akhirnya ya ketika drama Korea itu pun booming, saya punya cewek gitu ya. Woi. Woi. Boleh di-spill gak Nggak, ceweknya pokoknya- siapa? Di-mention gitu ya ceweknya yang mana? Selesai loh, saya punya cewek yang disuka gitu ya. Oh, disuka. disuka dong. Maksudnya saya gak ngelihat yang kekuatan saya ada di wah saya suka drama Korea nih. Bagus nih buat ngedeketin. Maksudnya bukan jadi advantage gitu. Karena siapa tahu jadi sekarang bahkan mungkin ada cewek-cewek yang lihat cowok suka drama Korea apa sih gak jelas. Cowok tuh nontonnya apa? Baywatch dong. Oh, Baywatch. Jangan dulu banget. Mereka gak tahu deh. Ya maksudnya cowok-cowok tuh nontonnya apa? MotoGP apalah. Ini drama Korea. Justru menurut saya sekarang pandangannya kayak gitu sih. Berarti belum pernah. Belum pernah sih. Kayak
nonton drama Korea untuk deketin cewek nggak pernah. Pernah sih. Kalau si Adit mah menurut saya suka drama Korea setelah punya pasangan, maksudnya udah legal gitu istri. Sih. Hah? Gimana? Gimana? Lu nanyanya gimana? Terus saya ada mah emang punya pasangan dulu, baru punya drama Korea. Jadi kesempatan buat ngedeketin cewek dengan drama Korea itu gak mungkin karena dia udah punya Enggak sih pasangan. sebelum sih sebetulnya. Cuma ya enggak sih. Tapi ngomong-ngomong soal Alika tadi ya. Iya. Kadang saya tuh suka iri gitu sama cowok-cowok zaman sekarang di mana mereka bebas ngupdate apapun soal ya dia nonton drama Korea apa gitu. Padahal dulu kan kita kayak sembunyi-sembunyi gitu ya. Kalau nonton itu tuh kayak menyembunyikan bahwa kita nonton Korea. Kalau sekarang kan kayak wah ini drama Reply 1988 terbaik. Bagus, iya. Drama Korea terbaik gitu kan. Iya benar. Dulu mah ya aneh gitu disebutnya. Dulu tuh nonton drama Korea bagi cowok tuh underground. Wah, lebih Deep web. lebih hina daripada nonton Kobeb. Iya, dulu tuh saya lumayan banyak kan follower saya di Twitter. Wow, seleb tweet. Seleb tweet pada masanya. Saya juga sebenarnya nonton drakor tuh underground dulu. Tiba-tiba saya memberanikan diri waktu itu nyebutin drakor yang lagi saya tonton. Anehnya waktu itu responnya itu positif loh. Cewek-cewek, hah? Iya, Kok iya, Adi nonton juga? Nonton juga padahal cowok nonton juga segala macam kayak gitu. Waktu itu apa tuh dramanya di? Oh itu Love Friend, Oh, Love City Friend. Wow, Hunter, 2010-11an Killer, gitu ya. terus juga kayak Hijack Kill Me, Kill Me Heal Me, kayak gitu-gitu. Dikeluarin yang kayak gitu. Love Friend ini banget sih emang romantis banget ya. Love Friend sih, Iya. the best waktu itu. Yuna ya. Yuna, benar. Nah tadi kenapa saya nanya, pernahkah kalian nonton drama Korea untuk nge-gewet cewek? Karena saya pernah. Wow. Ternyata emang dia mau mancing dirinya sendiri. Ini ke obrolan lubang kita yang ini. terakhir ya di segmen ini. Biasanya istri saya hanya sampai 15 menit. Jadi ini udah bebas. Dia udah gak nonton nih sekarang nih. Saya mau panggil tapi gak bisa ya. Di part gibah Lita tadi. jangan di close. Kita dengerin sampai akhir please. Di part gibah tadi dia udah live. Udah saatnya kita ngomongin ini ya. Ini mah cowok-cowok ngomongin Rizky Ridho lah aman lah. Iya, kayak gitu. Nah, dulu tuh justru pertama saya nonton drakor sebenarnya karena cewek ini. Gitu. Dia suka drama Korea banget. Dia tuh satu SMP sama saya. Iya, iya. Ini panjang sih. Banyak ya backgroundnya ya. Kita padahal cuma tahu dia suka drama Korea Terus banget. saya SMA pindah. Oke. Jauh. Saya ke Bogor, dia di mana gitu, di kampung saya gitu ya. Pas kuliah awal-awal, SMA kelas 3 nemu lagi di Friendster. Media Wow, sosial cewek ya. ini yang dulu aku gebet gitu ya. Terus ternyata dia suka share soal Drama Korea. drakor. Terus ada FB-nya, ini drakor juga gitu ya. Kayaknya saya harus mencoba drakor agar bisa satu frekuensi dengan dia gitu ya. Waktu saya kuliah libur lagi di kampung gitu kan. Ya saya coba saja waktu itu. Lagi nonton apa nih sekarang? Untuk membuka obrolan tuh iya, enak gitu. Terus kata dia, aku lagi nonton drakor ini, emang suka juga? Saya belum pernah nonton, sih jawab, suka dong. Cowok brengsek ya. Habis itu dia kayak tiba-tiba, ya udah nonton yuk. Oh, buat nobar ya. Aku jawab, di rumah kamu kan. Ya, iya dong, masa di pos Soalnya aku kamling. nggak tahu nih drakor yang sekarang lagi rame apa. Aku juga nggak punya kasetnya, dulu kan kaset gitu ya. Ya DVD udah di ya. rumah aku aja nih ada dramanya City Hunter kata dia. Saya searching dulu kan, ini City Hunter siapa? Oh, saya jawab, wah Lee Min Ho kan? Oh kok kamu tahu? Tahu dong. Iya Cepet nonton ya, aja di cepet ya. rumah aku. Saya abis itu nonton di rumah dia. Seminggu straight saya ke rumah dia. Datang jam 9 pulang jam 4. Waduh. Udah kayak kerja. Berapa episode itu? Ya cari-cari lagi aja gitu. Pas Tapi saya emang suatu kegiatan pacaran yang normal sih di zaman Iya. sekarang juga nonton. Waktu itu bukan pacar, gebetan Kak. Iya, maksudnya ya PDKT gitu. Iya, waktu itu PDKT Kak, waktu itu saya deketin dia karena dia di FB statusnya lagi complicated. Wow, Saya justru merasa inilah dia kesempatan saat-saat saya cewek gitu itu ya. renggang gitu. Iya, saya wah udah seminggu nih, wah baik-baik nih gak ada apa-apa. Di hari Seninnya waktu kan karena saya dari Senin terus Seninnya lagi saya lihat lagi FB-nya ternyata dia in relationship with. Ya. Bukan sama Anda. Bukan. Dari Sia-sia situ dong ya. saya nggak suka lagi sama drama Korea. Kenapa endingnya jelek? Tapi kalau ngedeketin bukan sama drama Korea saya pernah sih. Iya. Jadi ibunya istri saya yang sekarang Heeh. dia suka Mahabharata. Wah. Waduh. Akhirnya saya pesen kaset Mahabharata di Kaskus. Oke. 300 ribuan. Wah. Karena itu banyak banget anjir Mahabharata.
Ini level ekstrim mendekati mentrua loh. Iya. Biasanya maksimalnya martabak, ini Mahabharata. 300.000 hanya demi CD. Tapi emang dulu ya ibu-ibu nontonnya di TV kan, Iya, di begitu TV. dapat itu. Jadi ya dia tuh udah tahu duluan gitu. Iya, bisa buat Iya, sombong ke bisa ibu-ibu sombong ke orang lainnya. lain, ya. iya. Oke. Terakhir, mari kita rekomendasikan drama Korea kepada yang lagi denger maupun yang lagi nonton. Ini luar tadi nomor 1 ya? Iya, karena emang nomor 1 buat kita, menurut pelajaran saya gitu ya, gak bisa jadi nomor 1 di orang. Iya. Benar-benar. Maksudnya yang menurut kita rame gak bisa jadi langsung rame di orang-orang. Oke. Alika duluan. Tapi menurut saya nomor 1 yang drama Korea kalau harus dicoba ya mau gak mau Reply 1988 sih. Itu mau gak mau ya maksudnya bukan yang pecinta drama Korea pun nonton itu pasti suka. Setidaknya Iya, suka iya. series itu tapi gak suka series drama Korea yang lain. Oke. Dit. Saya sih pasti Signal sama Tunnel. Dua Oke. itu sih. Tapi nonton Signal dulu baru Tunnel. Iya. Kalau saya coba rekomendasikan kepada teman-teman drama-dramanya Lee Jong Suk. Oh, Lee Jong Suk. Apa Anda mau saya ngomong kira apa? ini sutradaranya Reply. Oh, bukan, Hospital gitu. bukan. Siapa lupa? Drama-dramanya Lee Jong Suk lah. Mulai dari School 2013. Terus juga Can See Your tontonlah Voice. I Can See Your Voice. Terus Pinocchio. juga Dr. Stranger. tontonlah Dr. Stranger. Terus juga Pinocchio. Terus W. juga W. W ya. Cuma ada yang terakhir judulnya Romance is a Bonus Book. Jangan ditonton. Itu babuk. Sumpah itu drama Koreanya Lee Jong Suk paling jelek. Aduh. Santai. Ada nanti di ini loh. Aku tuh kak fansnya nonton Lee Jong Suk. semua drakornya Lee Jong Suk Filmografi kan. dia. Dan yang ini nih aku sempat nonton 1 episode dan enggak gitu. Oh. Cuma akhirnya ditonton karena Masa jelek sih? enggak Oh, karena sayang. karena rekor saya enggak nyampe Iya. gitu. Nonton drama Lee Jong Suk kalau yang ini enggak ditonton jadinya enggak full gitu. Akhirnya saya udah nyampe episode 14 walaupun tertatih-tatih nontonnya. Tinggal 2 episode lagi bakal saya tamatin. Itu doang. Pas lah. Ya, gitu aja ya untuk apa namanya Podcast gak jelas kali ini. yang ngalor ngidur. Nanti saya kasih judulnya apa ya? Yang pokoknya tidak menyangkut soal tadi gebetan saya ya. Biar aman. Enggak, saya kira Anda ntar revisi dulu kayaknya di-cut deh. Iya udah deh, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Nanti kita ketemu lagi di K-Popcast berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan ini. Jangan lupa di follow Instagramnya Alika di @lambetura. Bukan dong. Dan juga Pidinim? Pidinim ada di aditz92. Kalau mau follow saya boleh ada di @justinbieber. Wow. Terima kasih, sampai jumpa. Kamsahamnida. Anjay hasil. Anjay Asel. Tahu gak sih Nadia dipanggil Ya.